Video ini adalah wawancara terakhir dengan jurnalis wanita itu sebelum dia meninggal dunia. Dia tidak pernah bisa membayangkan, sungguh malam yang mengerikan. Nama wartawan itu adalah Nana. Pada pukul 8 malam itu, ia tiba di stasiun pemadam kebakaran. Dia ingin membuat segmen tentang petugas pemadam kebakaran. Para petugas pemadam kebakaran mengatakan kepadanya, tingkat panggilan keluar malam hari sebenarnya sangat rendah. Dia mungkin harus melakukan perjalanan kosong kali ini. Nana harus merekam kehidupan sehari-hari mereka di stasiun pemadam kebakaran. Tetapi saat mereka sedang bermain bola, alarm tiba-tiba menyala. Petugas pemadam kebakaran segera menaiki mobil. Nana bergegas mengejarnya, tapi dia jelas bergerak jauh lebih lambat daripada petugas pemadam kebakaran. Segera, mereka tiba di depan sebuah gedung apartemen biasa. Di lobi, petugas polisi setempat memberi penjelasan kepada mereka tentang situasi tersebut. Seorang wanita tua tampak terjatuh, berteriak dari kamarnya, tetapi pintunya tidak terkunci. Seorang pemadam kebakaran dipanggil untuk. Petugas pemadam kebakaran bermaksud memaksa pintu terbuka. Memasuki ruangan, menemukan wanita tua itu berlumuran darah. Dia berperilaku sangat aneh. Ia takut akan cahaya. Polisi mencoba menenangkannya, tapi tiba-tiba wanita tua itu masih hidup dan sehat, menggigit sebagian wajah seorang polisi. Semua orang bergegas menurunkan pria yang terluka itu ke lantai bawah, dan meninggalkan seorang pemadam kebakaran untuk mengawasi wanita tua itu. Tetapi ketika mereka turun ke bawah, pintunya terkunci. Menurut polisi di luar, rusun itu terinfeksi penyakit yang perlu dikarantina, sampai dipastikan bahwa tidak ada yang terinfeksi. Sekaligus, semua orang menjadi emosional. Gadis kecil itu mengalami radang amandel. Ayahnya telah pergi keluar untuk membeli obat, dan sekarang dia tidak bisa masuk. Petugas pemadam kebakaran yang sedang menjaga wanita tua itu jatuh ke dalam kematiannya. Polisi bertubuh tinggi itu segera naik ke atas untuk menyelidiki situasi tersebut. Wanita tua itu menjadi semakin panik. Juru kamera kembali ke sayap rumah sakit. Yang ingin mereka lakukan hanyalah keluar dari sana. Tetapi pintu belakang sudah dikepung. Bahkan ada blokade polisi bersenjata. Tidak ada pilihan. Mereka tidak punya pilihan selain menempatkan dua orang yang terluka. Dua orang yang terluka dimasukkan ke dalam bengkel kapas di bagian belakang lantai dasar. Selama kunjungan, Manager Property memberikan perawatan singkat kepada korban luka. Nana mewawancarai setiap warga. Pada titik ini, seorang petugas karantina dikirim oleh polisi. Seorang petugas karantina dikirim untuk melakukan tes darah terhadap para tersangka penghuni. Jika mereka lulus tes, mereka akan diizinkan untuk pergi. Tapi anehnya, mereka tampak sedang membicarakan sesuatu dengan tenang. Nana juga bukan orang bodoh. Dia menyuruh juru kamera untuk menyelinap masuk melalui jendela. Petugas karantina benar-benar memborgol. Petugas karantina telah merantai korban yang digigit ke tempat tidur. Tampaknya itu bukan cedera sederhana. Sambil bersiap untuk memborgol korban lainnya, Manager Property digigit dengan parah. Petugas karantina harus mengunci ketiganya bersama. Semua orang bergegas kembali ke ruang depan. Jendela roll bengkel ditutup. Di bawah tekanan kerumunan orang banyak, petugas karantina mengatakan yang sebenarnya. Baru kemarin, salah satu anjing di toko hewan peliharaan telah menjadi gila. Ia terus menggigit hewan lain. Ada virus yang tidak diketahui dalam sistemnya. Dan anjing itu berasal dari flat ini. Ketika Nana mendengar tentang hal itu, Nana segera bereaksi. Semua mata tertuju pada ibu dan anak perempuannya. Ibu dari dua anak ini terus menjelaskan bahwa gadis itu hanya mengalami radang amandel. Tapi tiba-tiba, gadis itu menggigit wajah ibunya dengan keras. Ketika mereka kembali ke lantai dasar, dalam lokakarya, orang gila yang hendak menerobos pintu rol, ibu yang diborgol, yang memiliki kunci bersama polisi tinggi itu, harus menyaksikan saat ia digigit sampai mati. Mereka berlindung di flat lantai 3, tetapi petugas karantina digigit saat ia menutup pintu. Dia mengandalkan apa yang tersisa dari kewarasannya untuk mengunci dirinya sendiri. Saat itulah, orang tua itu tiba-tiba teringat bahwa ada saluran pembuangan di ruang bawah tanah, tetapi pintunya terkunci. Kuncinya ada di rumah Manager Property. Segera setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, pria tua itu ditangkap oleh petugas karantina yang panik, dan digigit di bagian belakang kepala. Mereka bergegas keluar. Mereka mengikuti nama yang tertera pada kotak surat ke rumah Manager Property. Pada saat mereka menemukan kuncinya dan kembali keluar, petugas pemadam kebakaran yang melindungi mereka juga tidak percaya pada mutasi itu, dan tangga penuh dengan orang-orang yang hiruk-pikuk. Mereka bahkan tidak bisa mencapai ruang bawah tanah. Mereka harus melarikan diri ke loteng di lantai atas. Tetapi loteng itu penuh dengan laporan tentang virus ini. Pertama di dunia, virus pertama di dunia. Seorang gadis bernama Noise. Di bawah tumpukan laporan lab terdapat tape recorder, buku harian suara pemiliknya. Ternyata pemilik kamar telah membawa gadis yang terinfeksi ke sini dengan diam-diam. Dia telah melakukan banyak eksperimen. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Atasannya memintanya untuk membunuh Noise, tetapi pemiliknya tidak membunuhnya. Ia hanya menyegel ruangan dan mengunci pintu. Dan kiri, tiba-tiba, sebuah pintu tersembunyi jatuh dari atap. Sosok menakutkan menghancurkan lampu kamera. Nana, karena profesionalisme, dia mengambil kamera dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Tetapi itu masih merupakan bencana. Berikut cuplikannya.